Saudara, pencarian 5 pimpinan KPK periode baru memasuki babak akhir. Panitia seleksi pimpinan KPK mulai menggali secara detail kemampuan 19 calon yang lolos seleksi wawancara terakhir. Sebelumnya Indonesia Corruption Watch meminta pansel hati-hati karena ada sejumlah calon yang menurut data ICW bermasalah. Pada saat penegak hukum, pada saat penyidik, pada saat jaksa, pada saat hakim yang sekarang melakukan kesalahan, ambil, tidak usah berikan kepada penegak hukum, supaya tidak ada persentuhan kepentingan di sana. Itu maksud saya, Mbak. Jadi bukan tidak bekerja, jadi dipilah-pilah gitu. Jadi fokusnya KPK adalah... Brigjen Basaria Panjaitan tegas ingin memberantas korupsi, terutama yang dilakukan oknum penegak hukum jika terpilih menjadi pimpinan KPK. Basaria Panjaitan saat ini masih aktif di Polri dan menjabat sebagai Widyaswara Madya Sespim Polri. Sebelumnya ada Agus Raharjo, mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP yang diwawancara pansel. Panitia seleksi akan mewawancarai 19 calon dalam 3 hari, yakni hari ini sebanyak 7 calon pimpinan termasuk Polwan Brigjen Basaria Panjaitan. Lalu Selasa esok ada mantan Ketua MK Jimli Asidiki dan PLT pimpinan KPK Johan Budi. Dan di hari terakhir ada mantan Kapolda Papua 2014-2015 Yoce Mende. Dari 19 calon, pansel akan mengambil 8 calon untuk diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk dipilih. Sebelumnya Indonesia Corruption Watch ICW melaporkan temuan penelusuran rekam jejak calon pimpinan KPK yang menurut ICW bermasalah. Salah satunya tentang kejanggalan harta calon pimpinan KPK. Ada juga kandidat yang asetnya itu kalau dibandingkan dengan pendapatannya itu cukup tinggi. Jadi dengan pendapatan dia yang dengan besaran tertentu, itu asetnya itu tidak mungkin mencapai sebesar itu. Jadi misalkan asetnya nilai sekitar 4 miliar, pendapatannya itu untuk selama dia bekerja nggak akan mungkin mencapai itu. Tapi dia punya aset sebesar itu. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga menemukan riwayat transaksi yang patut dipertanyakan dari para calon. Ada 10 yang kita temukan, ada catatan kita berikan. Nah, catatan ini tidak serta-merta bahwa itu pidana, tidak. Cuman transaksi ini sifatnya menyimpang nih profil. Misalnya sebagai seorang pegawai, tinggal di Indonesia, gajinya rupiah, kok transaksinya misalnya euro misalnya. Kemudian ada juga yang dia itu gajinya 10 juta, transaksinya kok sampai ada yang ratusan juta. Total. Apa yang disampaikan ICW dan PPATK juga menjadi perhatian rakyat Indonesia. Pimpinan KPK yang baru nanti sepatutnya adalah pribadi yang bisa diandalkan dan bisa dipercaya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Indonesia